Ya anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, maka kita harus awalinya dengan doa. Untuk itu, Ibu persilahkan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik anak-anak, Ibu minta kita menyanyi satu lagu kebangsaan, lagu Garuda Pancasila. Tapi Ibu mohon semua bangun berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih. Masih ya. Pembelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Menulis. Menulis. Jadi, Ibu akan membagikan teks untuk anak-anak, teks cerita. Ya, anak-anak sudah ada teks? Sudah. Baik, dari teks yang ada, Ibu akan membacakan cerpen tersebut dengan suara lantang. Ibu akan membacakan ya. Ibu akan membacakannya dengan benar. Cerpen Malin Kundang. Perhatikan pertama. Setelah baru tolong baca dulu. Pesan itu. Mulai dari depan. Silakan. Guru menjadi Akan membacakan cerita yang ada di tangan.
menjual ikan sebagai sumber utama penghasilan keluarga kecilnya. Belum hari Malin beranjak dewasa dan merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja, namun Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjalan di kota. Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk ibu. Dari sana ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan Malin, tetaplah di sini bersama ibu. Ibu tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Hati-hati di sana ya, nak. Jangan lupa untuk cepat pulang. Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Dia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantarkan kepergian Malin. Ya, silahkan duduk kembali. Lanjut alinea yang berikut. Silahkan berdiri baru baca. Beberapa lama kemudian, Malin tidak kunjung pulang ke rumah bertahun-tahun. Ibunya hanya hidup sendirian hingga pada suatu hari ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota seberang. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Jelas anak teman ibu Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. Tidak, Malin pasti akan kembali, ujar ibunya yang tetap berkirun. Malin akan kembali. 2 bulan kemudian istri Malin yang sedang hamil menginginkan berlibur ke pantai air manis. Sebab sangat menyayangi istrinya, Malin mengabulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. Ya, silahkan duduk kembali. Lanjut untuk alinea yang ketiga. Lepaskan, siapa kau? Ibu Malin terkejut ketika terjadi di dalam oleh Malin. Malin, ini aku ibumu. Apa? Perempuan lusut ini ibumu. Kenapa kau berbohong? Malin, kau bilang kau anak bangsawan sepertiku. Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. Tidak, dia bukan ibuku. Malin bersikeras tidak mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan melimpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemur setelah doa itu terdengar. Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini. Teriakan Malin sia-sia, karena tidak lama setelahnya kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Keesokan paginya, semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tegak bersujud untuk ibu Malin menjadi nyata. Yang menemukan anaknya yang ia
jatuh, Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Oke, silakan duduk kembali. Coba melihat kembali cerita yang ada. Apakah isi judul tentang cerita itu? Cerita judul mulai. anak-anak, judul dari cerpen tersebut adalah Malin Kundang. Itu adalah judul cerita. Masih ada yang lain lagi kok? Saya akan membacakan cerpen dengan yang baik dan benar. Cerpen Malin Kundang. Alkisah di pesisir pantai daerah Samudra Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal pun begitu, ibunya tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang dan sangat manja. Malin juga gemar membantu sang ibu bekerja menjual ikan sebagai sumber utama penghasilan keluarga kecilnya. Keesokan hari, Malin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk mengganti ibunya bekerja. Namun Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebenarnya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk ibu dari sana. Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan Malin, tetaplah di sini bersama ibu. Ibu tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang. Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Dia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantarnya ke pantai air manis. Sebab sayang menyayanginya istrinya, Malin mengabulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. Lepaskan, siapa kau? Ibu Malin terkejut
ketika tubuhnya didorong oleh Malin. Malin, ini aku, ibumu. Ibu, apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong? Malin, kau bilang kau anak bangsawan sepertiku. Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. Tidak, dia bukan ibuku. Malin bersikeras tidak mengaku untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh setelah doa itu terdengar. Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini. Teriakan Malin sia-sia. Karena tidak lama setelahnya, kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Keesokan paginya, semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun, mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Ya, anak-anak, membaca teks yang ada secara bergiliran. Satu orang, dua baris. Silakan mulai dari orang pertama. Bacanya nanti bangun berdiri ya. Silakan. Di pasir pantai daerah Bacanya ada dua suara besar. hidup seorang ibu bersama anak-anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ibunya tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang dan sangat manja. Malin juga gemar membantu sang ibu bekerja menjual ikan sebagai sumber utama penghasilan keluarga kecilnya. Lanjut. Suatu hari Malin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan dunia bekerja, namun Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman banyaknya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Malin ingin merantau ke kota. Seberang Malin akan menghasilkan banyak uang untuk ibu. Dari sana ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan Malin, tetaplah di sini bersama ibu. Ibu tidak ingin ada hal
buruk yang menimpamu jika merantau ke kota. Ya, silakan lanjut. Malin rupanya kita ibu bawah yang akan bisa saja di kota dengan hati yang bisa ibu Melin melepaskan putranya hendak menangkap hati. Lanjut orang yang berikut. Beberapa lama kemudian, Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun, ibunya hanya duduk sendirian. Hingga pada suatu hari, ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang meninggal merantau ke kota Seberang. Malin sudah menikah dengan Upi seorang bangsawan. Bu, dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Jelas, anak teman ibu Malin yang baru saja kembali dari kota Seberang tidak. Malin pasti akan kembali. Ujar ibunya yang dekat ketuk. Malin akan kembali 2 bulan kemudian. Istri Malin yang sedang hamil mengingatkan dan hidup ke pantai air manis. Sebab sang menyayangi istrinya, Malin menunjukkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Ya, silakan lanjut yang berikut. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. Lepaskan! Siapa kau, ibu Malin? Terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. Malin, ini aku ibumu. Ibu, apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku. Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. Tidak, dia bukan ibuku. Malin bersikeras tidak mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai itu. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyupai Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh. Setelah doa itu terdengar, Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. Ya, lanjut. Ibu maafkan anakmu dan berkata ini ledakan Malin sia-sia karena tidak lama setelahnya kapal Malin berombak ambing oleh ombak hingga karam dan tergesa. Keesokan paginya semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepinggang kapal yang terserahkan. Namun mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Lanjut, silakan berdiri. Kutukan ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu.
Baik, semua sudah membaca? Sudah? Ya. Jadi sekarang Ibu minta supaya anak-anak akan membaca teks yang ada dengan tenang dan memperhatikan tanda-tanda yang ada dalam cerita. Ya, sekarang Ibu akan meminta peserta untuk menceritakan cerita singkat tentang isi cerita yang ada. Kira-kira anak-anak apakah yang anak-anak temukan dalam cerita? Yang anak-anak temukan dalam cerita itu
Ya, Anak yang keras kepala. anak yang keras kepala. Masih ada lagi? Masih. Ada lagi jawaban yang lain? Masih. Dia menghina ibunya. Menghina ibunya. Apa lagi? Masih ada jawaban lain? Kepala batu. Apa lagi? Sudah. Sudah? Ya. Ya, lanjut. Ya, jadi sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan untuk anak-anak. Ya. Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya, ketika Malin keluar dari rumah, apakah yang dipesan oleh ibu? Hati-hati. Ya, Berhati-hati di jalan. berhati-hati Di jalan. di jalan. Apalagi? Masih ada lagi? Jaga dirimu ya nak. Jaga diri. Masih ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cerpen tersebut. Jadi, cerpen yang ada itu ada beberapa yang ditemukan. Di situ ada alur, ada tema utama, ada juga tujuan pembelajaran, dan ada juga karakter. Jadi karakter itu adalah Malin yang awalnya rajin dan bekerja keras, tetapi berubah menjadi sombong dan durhaka karena malu dengan ibunya. Itu artinya mulai dari awal Malin masih kecil, ia rajin bekerja keras. Setelah itu dia beranjak dewasa, dia mulai berubah. Dia berubah menjadi sombong dan durhaka karena malu dengan ibunya yang miskin. Yang berikut tema utama. Tema utama itu adalah kedurhakaan anak kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua dan tidak melupakan asal usul. Artinya dia masih kecil, dia selalu rajin untuk tidak melupakan asal usul. Yang berikut
alur cerita. Alur cerita, alur maju yang dimulai dari masa kecilnya yang miskin bersama ibunya, merantau hingga sukses lalu kembali ke kampung halaman. Jadi sejak Malin masih kecil, mereka mengalami kesusahan dalam hal kemiskinan. Mereka mengalami kemiskinan dengan ibunya. Setelah ia dewasa, ia memikirkan bahwa jalan keluarnya Malin harus merantau. Ia harus merantau sehingga mereka bisa berubah. Akhirnya Malin memilih untuk merantau untuk kesuksesan, dan setelah dia sukses, dia akan kembali ke kampung bersama ibunya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan jadi anak-anak ini yang kita temukan dalam cerita itu tidak boleh nakal, tidak boleh melawan orang tua, boleh melawan orang tua. Itu yang ditemukan dalam cerita. Tidak boleh keras kepala. Harus turuti perintah orang tua. Jadi ibu harap supaya anak-anak tidak boleh seperti Malin Kundang. Anak-anak tidak boleh seperti Malin Kundang, karena Malin Kundang itu dia suka orang tua, nakal. Jadi ibu harap supaya anak-anak tidak boleh seperti Malin Kundang. Jadi harus turuti perintah orang tua dan juga guru. Tidak boleh keras kepala. Jadi anak-anak senang dengan pelajaran ini hari. Senang. Tidak bosan. Tidak bosan. Tidak. Jadi anak-anak senang dengan pelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, tadi kita awali pelajaran dengan berdoa ya. Tadi kita awali pelajaran dengan doa, dan sekarang sudah selesai, jadi kita harus menutupnya dengan doa. Untuk itu ibu minta satu orang untuk berdoa. Yang bertugas silakan.
Baik. Doa selesai. Dari sekarang waktunya untuk anak-anak pulang. Anak, pertemuan kita cukup sampai di sini dan kita bertemu di minggu depan. Terima kasih.